cara mengetahui perselingkuhan. Menyaksikan langsung. Nah, kita lihatnya apa dia bilang. Melihat terus diyakinkan sama ucapan mamaku sama pengakuan bapakku. Di situ setiap malam kulihat ki bapakku kayak chattingan, nggak tahu chattingan atau SMS karena nggak tahu pakai apa ki dulu itu. Terus tapi berlangsung kayak hampir setiap malam, setiap dia pulang kerja. Biasa kadang ditanya, Kak, bilang kau mau dibelikan apa, tetapi setahuku bukan dia yang beli, karena kalau ada datang kayak dalam bentuk paket lama mi baru ada ku tahu itu bilang. Nah, ini ku bilang, ini ku maksud deh, kadang ini kita tidak begitu paham apa yang dia bilang ya. Coba dikonfirmasi maksudnya apa. Jadi ini mana tadi kayak itu. Jadi pertama kali saya tahu sejak SMP. Saya tahu sejak SMP kelas 3, di mana saat itu mama lagi mengikuti KKN di Nrekang. Saat itu kami baru saja mengunjungi mama di Nrekang. Lalu malam itu saya bersama adik-adik dan papa saya balik ke Pare. Ini kasih lengkap nih dek, kan yang nama maksud ini pare toh. Oh iya Bu. Ini lebih bisa dipaham daripada yang sebelumnya. Nah, setelah saya turun dari mobil, saya melihat ke jendela kamar seperti ada orang yang mengintip dari dalam. Nah, saat itu saya berpikir, ini bukan imajinasi saya, bukan hayalan saya, tetapi saya merasa betul kayak ada orang buka gorden. Jadi saya itu masuk di dalam kamar, kemudian bapak juga masuk di dalam kamar. Lalu sampai di situ mengunci pintu kamar. Saya heran juga kenapa saya tidak dikasih masuk. Akhirnya beberapa menit kemudian saya dan adik pergi mencuci piring. Adik saya bilang, coba lihat piring atau gelas di dalam kamar, coba cari yang kotor. Akhirnya saya masuk, kebetulan papa saya keluar ke kamar mandi ruang tamu, sedangkan kamar yang di tempat yang dia tutup tadi tidak ada kamar mandi. Jadi saya heran juga, saya abaikan saja. Setelah saya masuk di kamar itu, saya mau ambil gelas di bawah ranjang. Nah, setelah itu saya membungkuk mengambil gelas, saya lihat ada kaki di bawah ranjang. Saya sok, kaki siapa? Jadi saya membaringkan ke lantai, melihat jelas siapa yang ada di bawah ranjang itu. Setelah saya baringkan diri ke lantai, ternyata ada sosok perempuan sembunyi. Saya langsung shock. Nah, ini kan betul-betul dia pergoki bapaknya bersama perempuan lain di dalam kamarnya, di rumahnya sendiri toh. Iya, nah, ini ceritanya ini lebih clear daripada cara ceritanya ini respondenmu yang RAD. Nah, yang tidak clear begini menurutku perlu kan kadang kita paham toh, kita paham apa maksudnya. Begitu kan Bilkis paham apa yang dimaksud responden toh. Iya. Cuma kan kalau saya perbaiki, lengkapi dengan ini apa benar atau tidak gitu, supaya kita ini pembaca ngerti apa sebenarnya. Nabila, adikku, paham maksudku? Iya, nah itu dipastikan. Nah, ini sebenarnya bagus nih carata. Nah, yang begini, ini tadi saya bilang toh, cara mengetahui perselingkuhan ayah, apakah dia menyaksikan langsung ataukah dia mengetahui dari orang lain. Ini menyaksikan langsung, mengetahui dari orang lain, mungkin mengetahui dari orang lain itu pasti reaksinya berbeda. Begitu juga dengan bentuk perselingkuhan. Ini coba aku kasih kategori nama yang clear deh. Ayah pernah tinggal bersama perempuan lain saat bekerja di kota tanpa sepengetahuan keluarga. Ini coba apa namanya? Ini kan kategorinya living together, bilang nih tinggal bersama selingkuhan. Itu kan lebih clear daripada begini toh. Tinggal bersama selingkuhan.
ayah menikah siri sebelum bercerai, menikah siri dengan selingkuhan. Namanya menikah siri biasanya tanpa menikah siri tanpa sepengetahuan. Sepengetahuan apakah ya namanya menikah atau mungkin menikahi selingkuhan, begitu. Yang mana kira-kira yang lebih clear namanya deh di sini kan, di situ mi kayak menikah, di situ menikah siri, di situ menikah siri kayak orang keluarga nggak ada yang tahu kapan pas menikah siri ya. Oh iya, tunggu. Yang ceritakan budaya ini, apalagi banyak sekali begini deh. Kasih lengkap ceritanya supaya kita paham. Bisa saya juga enak periksa gitu. Paham maksud saya, Bilkis? Oh iya Bu, paham. Ya, menikah diam-diam sebanyak 2 kali. Ini kan kalau menikah diam-diam sama aja berarti nih toh menikah siri juga tidak diketahui toh, satu kan. Tapi ini berkali-kali. Bisakah disatukan? Ya bisa saja mungkin. Berapa kalinya nanti kita kasih penjelasan bahwa di kategori ini ayahnya diketahui menikahi selingkuhannya gitu. Ada yang sekali, ada yang lebih dari sekali. Bisa di deskripsi ini saja. Paham maksud saya, Dek? Iya, paham Bu. Nah, kalau mau dirunut, ini cara mengetahui perselingkuhan dan bentuk perselingkuhan ayah itu menentukan bagaimana respon anak terhadap kejadian. Jadi ini kayaknya bisa di data awal deh. Oh, tapi bisa juga pengaruh sih bahwa dia punya hubungan. Kalau ini poinnya adalah hubungan dengan ayah, kehidupan keluarga masih harmonis. Saran saya kayaknya hubungan anak dengan ayah sebelum dan setelah perselingkuhan ini, karena ini akan berbeda. Kalau dia sangat dekat dengan ayahnya, tentu reaksinya juga berbeda. Jadi yang mempengaruhi reaksi itu kedekatannya dengan ayah, cara dia mengetahui perselingkuhan, dan bentuk perselingkuhan ayahnya. Semakin dekat dengan ayahnya dan jika dia tahu sendiri memergoki langsung, maka itu kecewanya akan lebih luar biasa ketimbang yang biasa-biasa saja hubungannya dengan ayahnya. Paham maksud saya, Bilkis? Iya, paham Ibu. Mengalir begitu Kide, karena nantinya setelah kita mengidentifikasi tema-tema ini, kita kan harus mengait-ngaitkan. Jadi ini bukan kondisi keluarga ya, jadi hubungan anak, hubungan dengan ayah, hubungannya dengan ayah yang ini yang berkaitan dengan kehidupan keluarga harmonis kayaknya hilangkan saja. Jadi ada yang hubungannya dekat, ada yang tidak dekat, ada yang dekat sekali mungkin ya, ada yang dekat tapi ya dekat relasinya baik, tapi ada yang benar-benar ya ayahku memang dia mengenal sosok laki-laki, bagaimana berinteraksi dengan laki-laki, bahkan ayahnya menuntun dia bagaimana berperilaku, pokoknya menjadi figur yang dia banggakan. Itu pasti akan berbeda dengan yang dekat saja, tentu juga sangat berbeda dengan yang memang tidak dekat. Tidak? Iya Bu. Halo, Bilkis, Iya. itu maksudku, paham kan? Iya, paham Ibu. Ya, kondisi keluarga. Nah, ini perubahan. Nah, ini juga fokuskan saja ke hubungan dia dengan ayah setelah mengetahui perselingkuhan ayahnya ya. Begitu. Nah, pengalaman traumatis. Jadi reaksi itu bisa menjadi pengalaman, kondisi itu bisa saja menjadi pengalaman traumatis. Kenapa ini? Oh, hati-hati. Fokus kita adalah dampak perselingkuhan ayah bagi anak perempuan. Jadi, apakah ini juga menjadi temuan? Kayaknya enggak begitu relate. Ya,
yang relate itu yang berkaitan bila manakah kejadian itu menjadi pengalaman traumatis. Nah, ketika kecewanya luar biasa dan karena itu akhirnya menimbulkan konflik dengan ayah, dan ini tentunya akan berdampak sangat berat bagi yang sangat dekat dengan ayah. Jadi reaksi emosional dekatkan dengan tadi ya, paham ya tadi alurnya ya? Iya Bu, paham. Respon ayah setelah ini juga respon kepada ayah. Jadi ini kamu bisa urutkan saja mana duluan. Nah, penelusurannya adalah apakah mengetahui perselingkuhan ayah itu bisa menjadi pengalaman traumatis bagi anak perempuan. Nah, itu yang kita jelaskan, karena ketika itu menjadi pengalaman traumatis maka dampaknya akan semakin luar biasa. Paham maksudku, Dek? Iya Bu, paham. Jadi belum tentu semua anak perempuan berdampak sangat signifikan. Siapa yang berdampak sangat signifikan? Yang kejadian itu mengetahui perselingkuhan ayah itu menjadi pengalaman traumatis baginya. Gitu. Nah, tentu tidak semua orang mengalami itu, tidak semua anak perempuan mengalami itu. Ya, kenapa? Apa bedanya? Bedanya letaknya di mana? Kedekatannya dengan ayah, ya, peran ayah bagi dia, kemudian cara dia mengetahui perselingkuhan dan separah apa sih perselingkuhan ayahnya, itu tentu yang bisa menorehkan luka lebih dalam. Dan tentunya reaksinya juga lebih berat. Ini menurutku ini sudah bagus, cuma kita harus memilah-milah lagi mana yang diambil dari yang kamu temukan ini, mana yang bisa disatukan, mana yang dikeluarkan, seperti itu ya, Bilkis. Oh iya, paham Bu. Ya, ada pertanyaan? Mau Kak bertanya, bukan tadi kita bilang dari cara mengetahui itu kita bisa lihat reaksi apa dampaknya lagi seperti apa. Berarti kalau yang tadi cara mengetahuinya melihat secara langsung, harus saya ini Bu lagi Bu, spesifikkan dia dampaknya apa saja. Iya, dan kalau saya sekalian lagi konfirmasi, betulkah itu? Oh, jadi wawancara ulang lagi Bu. Wawancara tambahan. Oh iya. Sekalian kita mengkonfirmasi ke teman-temannya juga, kan ini studi kasus toh? Iya Bu. Apa ya, fenomenologi studi kasus. Iya. Ke teman-teman juga sekalian, ke orang dekatnya juga, konfirmasi, melakukan triangulasi data, mengecek kembali. Terkhusus responden yang susah sekali pahami maksudnya, Nade. Coba beda kita telusuri lebih detail. Oh iya. Oke. Iya Bu. Mudah-mudahan nanti setelah ini bikinkan alur yang berupa bagan, Dek. Iya, tadi di situ ada nih, saya sertakan alurnya Bu di slide terakhir. Foto bisa. Kau coba tunggu dulu slide terakhir, Dek. Iya Bu. Coba ntar terakhir. Nah, deh panjang. Kalau saya sih tadinya jangan ke kondisi awal. Poinnya adalah dia menjadi traumatis atau tidak, itu akan berdampak. Oh, kalau saya di situ Bu, saya kasih masuk tema pengalaman traumatis karena saya lihat dari dampaknya Bu, ternyata dampaknya ini dia banyak dipengaruhi oleh diperparah lagi dampaknya karena ada pengalaman traumatisnya dari yang awalnya memang. Kalau saya kan fokus kita adalah ke fokus itu perselingkuhan ayahnya. Bagaimana? Iya. Jangan kasih clear dulu deh, karena kan fokus tak ke sana. Iya. Sehingga kalau saya lihat tren data, poinnya adalah apa? Bila manakah perselingkuhan ayah berdampak signifikan bagi anak perempuan, itu ketika kejadian itu, pengalaman itu menjadi menimbulkan dampak traumatik.
Apa yang menyebabkan itu perannya? Coba gali bagaimana peran si ayah ini dalam kehidupan anak. Ketika figur ayah itu dominan, anak itu begitu lekat dengan ayah, bahkan mengidolakan ayahnya, itu tentu akan lebih berat ketimbang yang biasa-biasa saja. Sehingga kita bisa jelaskan bahwa hal ini bisa terjadi ketika apa? Iya. Paham maksud saya? Iya Bu, paham. Nanti kemudian kondisi ini bisa diperparah lagi ketika dia pacaran, ternyata dia diselingkuhi. Karena kasih clear deh, ini kita dampak perselingkuhan, bukan dampak dia diselingkuhi. Oh iya. Dampak perselingkuhan ayah bagi anak perempuan, bukan dampak perselingkuhan yang dialami si anak perempuan ini. Meskipun itu pasti akan menimbulkan pemaknaan yang tersendiri, bahwa bisa jadi generalisasi, ayahku begitu, pacarku begitu, memang ini laki-laki tidak ada yang bisa dipercaya, hanya bisa menyakiti saja, sehingga sudahlah, saya tidak mau lagi membuka hubungan sama laki-laki. Itu bisa terjadi, tapi fokus kita bukan di situ. Paham tidak maksud saya? Oh iya Bu, paham Ibu, paham. Ya, jadi kasih clear deh. Kita runut menjelaskan mengapa perselingkuhan ayah itu bagi anak perempuan bisa membekas, bisa berdampak luar biasa. Poinnya itu tadi, satu yang kamu kurang telusuri itu bagaimana sih peran ayah ini bagi kehidupan si anak. Itu menurutku. Dan itu akan luar biasa dampaknya ketika dia tahu langsung, dia dapati secara langsung. Dan perselingkuhannya yang luar biasa bagi si anak, yang tidak dipercaya, masa si anak, ayahku begitu teganya, luar biasa sekali perilakunya gitu, yang sampai dia saksinya itu tadi di kamar misalnya, bisa-bisanya ada perempuan lain masuk di kamarnya, dan pasti dia paham terjadi sesuatu persetubuhan di situ kan. Apa coba dilakukan di kamar misalnya, itu korek sampai situ Bilkis. Oh iya Bu. Jadi bukan hanya sekedar kan ini rata-rata terjadi beberapa tahun yang lalu ya, waktu dia SMP, dia paham enggak itu ngapain si ayah itu sama si perempuan lain di kamarnya. Iya. Nah itu juga pasti pengaruh. Bisa kita paham deh Iya. maksudku? Paham Ibu. Iya, jadi nanti tidak begini anunya, gambarannya menjadi runut ke apa yang terjadi ya. Jadi ada peran ayah bagi anak, itu pasti kalau ayah itu menjadi signifikan person dalam hidupnya anak, itu pasti dampaknya berbeda dengan yang biasa-biasa saja. Setelah itu perselingkuhan itu diketahui langsung, ditemukan langsung, atau diketahui dari orang, itu pasti berbeda juga. Kemudian bentuk perselingkuhannya, kalau sekedar belum ada kontak fisik apa segala macam, mungkin tidak separah dengan yang menyaksikan ayahnya bersama perempuan lain, dan dipahami mungkin ya, ngapain coba di kamar, dikunci di kamar, Iya. terus perempuannya disembunyikan di bawah ranjang. Kira-kira dia paham enggak dengan apa yang terjadi? Apa yang dia pahami dengan kejadian perselingkuhan itu juga pasti akan berpengaruh terhadap bagaimana dia memandang kejadian itu. Iya, tentu berbeda ketika dia ke siapa orang ini, tapi tidak tahu apa, tidak pernah punya pikiran macam-macam, ya itu pasti juga tidak berdampak luar biasa. Gitu ya, jadi runut begitu deh.
Dan apakah sehingga yang membedakan dampak itu adalah apakah kejadian perselingkuhan itu menjadi pengalaman traumatik baginya. Ketika itu iya, maka dampaknya pasti berkesan. Baru masuk kondisi-kondisi yang turut memperparah. Iya. Itu ya Bilkis ya. Iya Bu, paham. Oke. Bisa dipahamkan? Iya Bu, bisa dipaham. Ya, konfirmasi ulang, kemudian kalau bisa kamu clearkan kalimat-kalimat yang kita tidak mengerti apa maksudnya anu si anu, ndak jelas juga apa yang ndak tersurat gitu ya. Meskipun mungkin kamu paham, tapi bukan yang menilai, bukan hanya Bilkis, kita pembaca juga ini maksudnya apa sih begitu, tolong di-clearkan. Terus perhatikan tema-tema yang muncul, tema-tema yang tidak relate hilangkan, yang bisa digabungkan. Kemudian runut, bikinkan alurnya, bagaimana sampai muncul dampak tertentu bagi anak terhadap perselingkuhan si ayah, begitu. Dan kemudian kalau kamu mau nambahin kondisi yang turut memperparah juga boleh. Oh iya. Tidak pun juga tidak, karena kan kita fokusnya adalah bagaimana sih dampak perselingkuhan si ayah ini terhadap anak perempuan. Jadi jawabannya sebenarnya bisa berdampak luar biasa hingga menimbulkan menjadi pengalaman traumatik, bisa juga tidak. Dan setelah menjadi pengalaman traumatik, dampak selanjutnya apa bagi kehidupan si anak itu? Kalaupun tidak, tentu tidak apa-apa juga. Begitu, Dek? Iya Ibu. Oke. Mudah-mudahan clear. Kita cek progres minggu depan ya, supaya kalau ada bunyi nih, sambil kamu bikin naskahnya, Dek. Cicilkin naskahnya. Siapa tahu bisa seminar hasil setelah Lebaran, Dik. Oh iya. Di awal Juni lah. Ya. Oke. Ya Bu. Ya, terima Ya, kasih semangat banyak. Bilkis. Iya Bu, terima kasih banyak Ibu. Oke, sama-sama. Kita akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau lagi wawancara ulang baru ndak mau. Kalau saya, kamu tok mi wawancaranya, kamu yang rekayasa. Pastinya. Enggak kan, berulang-ulang jadi sudah mau wawancara. Jawabannya tetap begitu sih. Hanya kata-kata ini yang hanya kata-kata saja di sini yang mau diperbaiki. Hanya kata-katanya. Kak yang jujur. Kata-katanya yang harus